Shalom bagi jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Untuk setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan mendukung kegiatan gereja kita hari ini, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Hai anak youth, gereja kita juga mengadakan youth online service yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui channel YouTube Youth Soul. Nah, untuk teens, gereja kita juga mengadakan teens online service yang akan diadakan pada setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube GOC Teens. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali.
kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sunter Mall dan Raja Wali Selatan. Hari ini kita mau sama-sama menari buat Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama ulangi pujian dari awal, lebih semangat lagi. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Kasih jempolnya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sama-sama boleh lambaikan tangannya. Katakan hu. Sama-sama angkat jempolnya yuk ke atas. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lebih lagi kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
meriah buat Tuhan kita yang baik. Yes, Tuhan kita baik, amin. Apapun yang terjadi Tuhan kita tetap baik. Kalau kita boleh ada hari ini sama-sama mengikuti ibadah online hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan posisi dan hati yang terbaik untuk sama-sama kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah karena Dia Allah yang baik. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Menyembahmu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ulangi pujian ini dari awal dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita sama-sama mau nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, nyanyian dari hati kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik sama kami. Engkau gak pernah tinggalin kami ya Tuhan Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Sambil angkat tanganmu dimanapun engkau berada, rasakan Tuhan hadir, rasakan Tuhan menjamah hatimu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada. Yes, kami mau belajar bersyukur lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kami tetap punya Tuhan yang baik. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik, Kau hiasi kehidupan kami, Kau hiasi hidup kami dengan anugerah-Mu. Oh Yesus, ini hidup kami ya Tuhan. Kami datang padamu saat ini. Kami rindukan Engkau jamah kami lebih lagi. Kami rindukan Engkau berkarya lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu di hidup kami. Kami mau rasakan lebih lagi kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu. Yesus, Jesus, oh Jesus. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Tuhan, apapun yang kami sedang alami hari-hari ini, kami mau belajar mengucap syukur sama Engkau. Di balik setiap ucapan syukur kami percaya ada kuasa-Mu ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan, ada mujizat-Mu yang akan dinyatakan atas hidup kami. Ajar kami untuk belajar bersyukur, menikmati
menikmati setiap kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, ku cari wajah-Mu. Biarlah sumber hidup kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus beribadah saat ini. Lawat ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Hosena. Hosena in the highest. We worship you, Lord Jesus. Let our King be lifted up. We sing Hosena. Yes, Lord. Lebih lagi kami mau nyanyikan. Hosena.
kasih atas segala-galanya Tuhan. Biar Engkau yang bertata atas kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah Tuhan. Karena kuasa-Mu pasti dinyatakan atas hidup kami. Berkat kemurahan-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami berjalan bersama dengan kasih-Mu. Dan itu lebih dari cukup ya Tuhan Yesus untuk menghadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus, mari kuatkan lebih lagi setiap kami yang sedang lemah. Kuatkan kami, berikan damai sejahtera buat setiap kami ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, pulihkan setiap kami yang sedang sakit. Sembuhkan ya Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan setiap kami. Kami kuat. Dan Engkau yang pakai hidup kami lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati, kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga, Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Satu anugerah-Mu Tuhan Yesus jika kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui fasilitas online yang ada. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Untuk setiap kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Allah Roh Kudus yang melembutkan hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang menyaksikan akan ibadah online yang ada, sehingga setiap kata daripada firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka dan sanggup mereka lakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami Tuhan Yesus siap mendengar akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini, satu anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama untuk beribadah walaupun secara online bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Gereja Bethel Indonesia Raja Wali Selatan. Satu anugerah Tuhan, ada fasilitas online yang dapat kita gunakan untuk kita boleh tetap bersekutu dengan Tuhan, untuk kita boleh tetap bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, untuk kita boleh tetap bersama-sama untuk mendengar akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita semua berada, Bapak Ibu sekalian berada, pesan Tuhan yang kita sudah pernah dengar pada saat kita masuk di awal tahun 2020, yaitu kita masuk ke dalam tahun atau era New Dimension atau dimensi yang baru. Kita sudah pernah mendengar istilah itu beberapa bulan yang lalu. Saya sangat berharap dan saya percaya setiap kita di rumah masing-masing atau di tempat kita berada tidak pernah melupakan akan visi yang Tuhan berikan dalam wadah gereja kita yang ada. Satu dimensi yang baru Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, termasuk saya khususnya, saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa kita akan beribadah secara online. Ya, karena adanya pandemi, sehingga kita terpaksa harus beribadah secara offline. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan saya pribadi, saya merasakan ini tidak pernah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Bahkan tercetus dalam pikiran saya pun tidak pernah. Satu ide pun tidak pernah, mimpi pun saya tidak pernah memikirkan akan mengadakan sebuah ibadah secara online. Tapi satu anugerah Tuhan, kita sudah masuk di tahun dimensi yang baru, di mana kita mengerti dimensi bukan hanya berbicara mengenai ukuran, tetapi dimensi bisa berbicara mengenai skala yang lebih luas. Dimensi juga berbicara mengenai gaya hidup. Dimensi juga berbicara mengenai satu perilaku kehidupan kita, anak-anak Tuhan khususnya. Bagaimana perilaku kehidupan kita di masa-masa ini, di era New Dimension. Bahkan pada saat ini kita juga masuk di dalam era New Normal Standard. Bagaimana gaya hidup kita harus mengalami perubahan juga di dalam era New Normal Standard. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melihat perkembangan situasi yang ada, bahwa kita harus menyesuaikan gaya hidup kita. Perilaku kehidupan harus kita sesuaikan dengan yang disebut dengan New Normal Standard. Tetapi hal yang paling penting kita juga perlu perhatikan bahwa bukan hanya perilaku jasmania kita yang menyesuaikan New Normal Standard, tetapi terlebih adalah perilaku rohani kita.
kehidupan kerohanian kita harus juga mengikuti new normal standar atau perilaku kehidupan kerohanian kita, pola pikir kita, gaya hidup kita secara rohani itu harus masuk dalam yang disebut visi yang sudah pernah kita dengar, yaitu new dimension. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kebenaran akan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa kewargaan kita sudah beralih, yaitu kewargaan negaraan di dalam surga. Kalau sebagai warga negara surgawi, apa yang harus kita lakukan? Konsekuensi sebagai warga negara surgawi, bahwa salah satunya adalah kita harus menyampaikan pesan-pesan daripada Raja Surgawi. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada dalam kehidupan kita, mungkin kita ada dalam rumah tangga kita ada dalam pergaulan sosial kita ada dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan pesan daripada Raja Surgawi. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat kedua. Firman Tuhan berbicara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara sangat jelas bahwa kita harus memberitakan firman. Ini berarti berbicara mengenai kita harus menyampaikan pesan daripada Raja Surgawi. Dikatakan bahwa siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Memberitakan firman ini berbicara mengenai bahwa kita bukan hanya memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, atau yang setiap hari kita baca, atau yang mungkin kita sedang beribadah online kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar itu memberitakan firman Tuhan yang kita dengar kemudian kita langsung beritakan kepada mungkin lingkungan di mana kita berada. Tetapi memberitakan firman Tuhan itu terlebih penting adalah pada saat kita mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita resapi, kita masukkan dalam hati pikiran kita, kemudian kita belajar lakukan dalam hidup kita. Pada saat kita sudah mulai melakukan firman Tuhan itu, maka mulai kita beranjak memberitakan firman Tuhan itu. Karena memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman itu bukan sekedar berbicara mengenai bagaimana kita menyampaikan secara oral. Suara kita terdengar oleh orang lain. Tetapi terlebih penting adalah bagaimana kehidupan kita. Orang lain boleh melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang memberitakan akan firman Tuhan. Nah, kapan waktunya Bapak Ibu sekalian? Ya, apakah waktunya pada hari Minggu saja saat kita beribadah online, atau sekian waktu yang lalu sebelum ada kasus pandemi ini, pada saat kita ada dalam ibadah hari Minggu di gereja, maka kita memberitakan firman Tuhan. Setelah selesai ibadah, kita mungkin bertemu seseorang teman kita atau anggota kita, keluarga kita di rumah, kemudian kita menceritakan apa yang kita dengar pada saat kita beribadah. Nah, kapan waktunya? Ini penting sekali. Dikatakan bahwa demikian firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi waktunya kapan Bapak Ibu? Waktunya adalah setiap saat dalam kehidupan kita. Itulah waktu untuk kita memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak tergantung dari waktunya, baik atau tidak baik situasinya. Atau mungkin kita lagi senang, kita berbicara, saya mau beritakan firman Tuhan. Saya lagi sedih, saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Saya lagi sedang dalam keadaan diberkati Tuhan, sehingga saya bisa menyampaikan, memberitakan firman Tuhan melalui gaya hidup saya, melalui perkataan saya, melalui kelakuan saya pada lingkungan di mana saya berada. Bukan Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan, bahwa memberitakan firman Tuhan kapan waktunya adalah setiap saat dalam kehidupan ini. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Bahkan kehidupan kita itu boleh menjadi satu, ibaratnya seperti buku yang terbuka, sehingga setiap orang boleh melihat kebenaran firman Tuhan secara gamblang dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita simpulkan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, bahwa
kita harus siap sedia setiap saat. Kita harus bersiap sedia untuk menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Karena hidup kita adalah satu hidup yang sangat penting. Satu anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah kehidupan. Memberikan kita satu kehidupan yang kita bisa nikmati sampai dengan hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Saya akan lanjutkan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan, ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai kesaksian mengenai Paulus dan Silas. Pada saat mereka selesai melakukan bagian mereka, memberitakan Injil kabar sukacita kepada tempat di mana mereka saat itu berada. Pada saat mereka selesai melakukan tugas mereka, apa yang terjadi? Mereka mengalami aniaya. Bahkan lebih daripada itu, mereka harus masuk ke penjara. Mereka dianggap melakukan sebuah kejahatan yang besar pada masa itu. Sehingga mereka masuk penjara, bahkan penjara ditempatkan yang paling tengah. Supaya apa? Supaya mudah termonitor, supaya mudah dijaga. Dan terlebih lagi bukan sekedar masuk penjara, tetapi mereka harus dipasung dengan kuat kakinya. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, kaki mereka dipasung dengan kuat. Satu situasi yang sepertinya kalau kita melihat, dalam situasi seperti itu, mereka selesai melakukan tugas mereka sebagai seorang rasul, memberitakan kabar sukacita. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengalami aniaya, mereka disiksa dan masuk penjara. Satu peristiwa yang pasti membuat pikiran secara nalar manusia, wow, ini sesuatu yang tidak masuk akal, atau sesuatu yang akan mengakibatkan orang mengeluapkan, mengungkapkan kekesalan hatinya, mengungkapkan rasa marahnya, bahwa aku sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi ternyata sepertinya tidak ada pembelaan, sepertinya aku justru mengalami aniaya, sebuah kebalikan daripada logika manusia. Pada saat seseorang menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, harusnya dia menerima sebuah reward atau menerima hadiah, menerima sesuatu yang dia merasakan dihargai sebab dia sudah melakukan tugasnya dengan berhasil. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Paulus dan Silas, mereka dianiaya, mereka masuk penjara yang paling tengah, bahkan kaki mereka harus dipasung. Nah, ini situasi yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Ini juga situasi menggambarkan situasi daripada kehidupan kita, setiap kita anak-anak Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan tertekan, mungkin kita merasa tidak berdaya, mungkin kita merasa takut akan masa depan kehidupan kita. Kita merasa takut akan keuangan kita merasa takut akan kehidupan kesehatan kita. Satu hal yang menekan kehidupan kita. Padahal firman Tuhan katanya berlindunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini aku masih belum menemukan, aku masih belum mendapatkan akan jawaban doa dalam pergumulan dalam kehidupanku. Mana Tuhan? Beberapa orang mungkin terfikir hal seperti ini. Ini situasi yang digambarkan Alkitab mengenai Paulus dan Silas. Jika kehidupan kita saat ini sedemikian tertekannya karena kasus pandemi virus corona, juga krisis ekonomi yang sedang melanda, bukan hanya negara kita tapi seluruh muka bumi dilanda dengan krisis ekonomi. Satu situasi yang menekan kehidupan banyak orang, yang mestinya secara nalar manusia banyak orang akan mengungkapkan kekesalan hatinya. Banyak orang akan mengungkapkan kemarahan hatinya. Banyak orang akan mengungkapkan ketidakpuasannya akan hidup. Apa artinya hidup ini? Kalau hidupku seperti ini, tidak ada satu terobosan, tidak ada jawaban doa dalam kehidupan ini. Apa artinya hidupku? Hidupku sepertinya tidak ada artinya sama sekali. Tapi firman Tuhan berbicara lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-25, pada saat mereka mengalami tekanan yang luar biasa, di penjara paling tengah, kaki mereka dipasung. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka dalam keadaan tertekan luar biasa, yang mereka lakukan adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allahnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan setiap kita anak-anak Tuhan? Pada saat situasi menekan kehidupan kita, sudahkah kita kemudian bertelut dan kita berdoa minta pertolongan Tuhan? Ataukah beberapa dari kita mungkin masih komplain kepada Tuhan, masih mempertanyakan di manakah Engkau Tuhan? Ada seperti sebuah lagu zaman dahulu berkata, Engkau jauh, aku jauh. Ya, kita merasakan Tuhan, kita rasanya jauh banget. Sehingga aku juga menjauh dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas pada saat itu? Mereka tidak peduli dalam keadaan situasi yang menekan kehidupan mereka. Menekan, mendera daripada jasmaniah mereka. Tapi mereka melakukan doa dan pujian kepada Allah mereka. Dan yang luar biasa sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan kata selanjutnya, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu sekalian, Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan, bukan sekedar dalam hati mereka, bahwa mereka menyanyi dalam hati mereka, mereka berdoa dalam hati mereka, tetapi mereka bertelut berdoa, mereka menaikkan pujian kepada Allahnya. Dan orang lain, itu berarti teman-teman sepenjara dengan dia, mendengar doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, mendengar pujiannya dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Ini berbicara bukan mau pamer Bapak Ibu, tapi ini berbicara bahwa dalam situasi tertekan, ya, pengharapan kepada Tuhan itu orang lain tetap bisa melihatnya. Bukan sekedar ini berbicara mendengar suara secara visual. Yes, saat itu mereka teman-teman sepenjara mendengar secara visual. Tapi dalam situasi keadaan kita yang saat ini mungkin menekan kehidupan kita, perkara yang banyak menekan kehidupan setiap anak-anak Tuhan di muka bumi. Terlebih saat ini kita yang ada di Indonesia. Mungkin kita berpikir bahwa cukup aku berdoa di ruang tertutup. Cukup aku menyanyi pujian di ruang tertutup. Itu tidak salah Bapak Ibu. Itu benar. Bahwa kita berdoa di ruang tertutup, kita menyanyikan pujian di ruang tertutup, kita minta pembelaan Tuhan. Tapi kemudian setelah kita keluar dari pintu kamar kita, kemudian kita melangkah keluar, kita bertemu dengan keluarga kita, atau mungkin ada tamu, ada teman kita yang datang ke rumah, kemudian selesai kita berdoa, kita membuka pintu kamar kita menemui teman kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita mengeluarkan semua kekesalan hidup kita, kekesalan hati kita keluarkan. Wow! Padahal sebelumnya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Tapi kemudian kita keluar kamar kita melakukan hal yang tidak mencerminkan apa yang kita doakan. Ini yang saya maksudkan. Pada saat Paulus dan Silas mengalami tekanan deraan baik secara moral maupun secara jasmania, mereka menyanyikan pujian, mereka berdoa, didengar oleh orang lain. Itu berbicara bahwa bukan sekedar bibir lidah mereka memuji memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi hati mereka itu benar-benar berharap kepada Tuhan. Dan mereka juga bisa ekspresikan kepada teman-teman sepenjara yang lain. Sehingga mereka boleh melihat, oh yes, oh ya betul, dia memang sedang bersungguh-sungguh berdoa. Oh ya, mereka sedang sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Paulus dan Silas memiliki kesanggupan untuk memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan mereka pada saat mereka tertekan dalam penjara? Kenapa dalam situasi yang sangat tidak masuk akal, ya, situasi tertekan yang luar biasa, mereka tetap bisa melakukan hal itu, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Yang pertama kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 26. Kita akan bersama-sama baca. Bapak Ibu di rumah bisa siapkan Alkitab kita atau Alkitab yang ada untuk kita boleh bersama-sama membaca dari Kisah Rasul 16 ayat 26. Demikian akan firman Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Pada saat mereka selesai berdoa, pada saat mereka berdoa menyanyi memuji Tuhan, apa yang terjadi? Terobosan terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Belenggu terlepas dalam kehidupan, dalam tubuh jasmani mereka. Sendi-sendi penjara goyah. Sehingga semua pintu-pintu penjara terbuka. Sehingga sangat mudah untuk mereka melarikan diri dari penjara sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada jawaban doa pada saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Pada saat kita melakukan bagian kita, berdoa menyanyikan pujian bagi Allah, itu berarti kita berserah penuh kepada Allah. Maka yang terjadi ada jaminan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Paulus sanggup dan Silas sanggup melakukan bagian mereka. Dalam situasi tertekan, mereka berdoa, memuji dan menyanyikan pujian kepada Allah mereka. Karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam situasi yang mereka sedang alami. Demikian pula Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Pada saat kita saat ini sedang mengalami satu tekanan yang luar biasa dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam mungkin masa depan yang tidak jelas. Kita merasakan sesuatu yang rasanya tidak ada harapan. Tapi percayalah, ada pertolongan Tuhan di depan sana. Satu hal yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pada saat kita melakukan bagian kita, tetap menyaksikan kemuliaan Tuhan, tetap menyaksikan kemurahan Tuhan. Maka yang terjadi bahwa akan ada perlindungan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua kita lihat, Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat 17 berbicara situasi yang tidak enak, pohon ara yang tidak berbunga, pohon yang anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan panennya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Habakuk menyampaikan dengan pesan Tuhan, berkata bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam situasi yang menekan kehidupan kita, firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita, mengingatkan setiap kita. Kita harus mengambil satu keputusan yang benar. Kita harus berani mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Dalam situasiku saat ini yang sepertinya tidak ada pengharapan. Keputusan apa yang harus aku ambil? Apakah keputusanku akan meninggalkan Tuhan? Aku mencari cara lain yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalahku. Atau keputusanku adalah tidak ada gunanya lagi aku hidup di muka bumi ini. Sehingga rasanya lebih baik aku mati saja. Keputusan yang benar kita harus ambil saat-saat ini Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Satu keputusan yang penting dalam hidup ini, bahwa kita harus mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Yaitu kita tetap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kita bersorak-sorai, maka akan terjadi pembelaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus dan Silas sanggup melakukan bagian mereka di tengah tekanan yang ada, di tengah deraan siksaan yang ada. Mereka tetap sanggup menyanyikan pujian kepada Allahnya. Mereka sanggup berdoa sebab mereka sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga pemazmur berbicara menyampaikan,
Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada saat kita memiliki satu kegairahan, satu kesukaan dalam kehidupan ini, kita isi hidup kita walaupun di tengah tekanan yang ada. Kita biasakan hidup kita untuk kita isi dengan setiap kata daripada kebenaran firman Tuhan. Maka itu akan mendatangkan kekuatan pada saat kita menghadapi tekanan, pada saat kita keluar rumah menuju kepada pekerjaan kita. Pada saat kita menemukan banyak masalah mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Pada saat pikiran kita diisi dengan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberikan kesanggupan. Hari-hari ini lagi waktunya kita harus mengisi, mempersiapkan diri kita. Kita isi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Ibaratnya seperti komputer Bapak Ibu. Otak manusia itu katanya tidak lebih besar daripada kepalan tangan yang ada. Ya. Dan otak manusia itu suka digambarkan seperti sebuah mesin komputer, sebuah komputer begitu. Bahwa apa yang kita isi itu yang akan tersimpan di dalam memori otak kita, dan itu yang akan keluar. Mungkin melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tingkah laku kita. Jadi kalau otak kita, pikiran kita ini kita isi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang terjadi Bapak Ibu, pada saat tekanan itu melanda kehidupan kita, maka yang keluar, yang terpikir dalam hidup kita, yang terpikir dalam pikiran kita adalah setiap kata daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin pada saat mimpi pun kita. Ya, karena seringkali ada orang juga yang berbicara, saya juga pernah ngalamin. Pada saat tekanan itu sepertinya luar biasa, menekan dengan kuat kehidupan kita. Maka seringkali itu terbawa dalam mimpi kita. Kita mengalami sebuah mimpi yang tidak mengenakan. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan itu kita isi terus setiap hari. Pada saat kita mimpi pun, maka di dalam mimpi kita yang keluar adalah setiap kata daripada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca setiap harinya, yang sudah kita renungkan setiap harinya, yang menjadi kesukaan dalam hidup kita. Maka itu yang akan keluar di dalam mimpi kita juga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga kita selalu kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu anugerah Tuhan, ada 4 poin yang saya bagikan pada ibadah online pada hari ini. Kalau bicara yang terakhir, setiap kita di tempat ini, yang hadir, yang menyaksikan ibadah online yang ada, kita pasti bersuka cita. Oh, yang terakhir, berarti sebentar lagi selesai ibadah. Padahal ibadah online sekarang ini rata-rata durasinya hanya 1 jam. Tapi seringkali 1 jam pun rasanya sudah cukup lama untuk kita duduk di depan gadget kita, atau kita duduk di depan pesawat televisi kita menyaksikan ibadah online. Yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan murid-murid di zaman itu. Mereka harus tersebar karena mereka mengalami aniaya, mereka dikejar-kejar karena mereka dikatakan memberitakan kabar sukacita yang bohong, padahal sebetulnya itulah kabar sukacita yang genuine, yang asli, yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi? Mereka dikejar-kejar sehingga akhirnya mereka tersebar ke area di mana mereka berada pada zaman itu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, pada saat mereka dikejar-kejar dan mereka tersebar, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap menunjukkan bahwa inilah kehidupanku, ada Kristus dalam hidupku. Sehingga dalam situasi yang tidak enak dikejar-kejar, kalau tertangkap, teraniaya, tapi mereka tetap menyampaikan kabar sukacita itu. Poin yang keempat, yaitu kita harus melangkah dan bertindak Bapak Ibu. Kita nggak bisa, kemudian kita mengerti, oh ya saya mau seperti Paulus dan Silas. Aku mau duduk manis di rumah saja. Aku membaca firman Tuhan, yes itu baik. Tapi kemudian aku tidak mau bergaul dengan lingkunganku. Aku cukup duduk manis saja. Bukan seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kita harus bertindak dan melangkah. Kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Kita mulai melangkah. Pada saat kita bertemu dengan keluarga kita di rumah, pembicaraan kita mulai berbeda. Ada satu pembicaraan yang dipenuhi dengan kata-kata damai, sejahtera, dan sukacita. Ada pembicaraan yang dipenuhi dengan kata-kata positif yang membangkitkan semangat pada saat kita mungkin bertemu dengan rekan-rekan kita di pekerjaan atau di kantor. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kita harus melangkah dan bertindak. Pada saat kita melakukan bagian kita, 4 poin tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan,
maka saya percaya terobosan terjadi dalam hidup kita. Bahkan saya percaya pengenapan firman Tuhan terjadi dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Itu adalah salah satunya andil daripada setiap kita yang hadir dalam ibadah online yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami sepenuhnya bahwa pasti ada perlindungan Tuhan. Poin yang kedua, kita harus mengambil keputusan dengan berani dan cepat. Poin yang ketiga, kita harus persiapkan diri kita. Kita isi diri kita dengan setiap kata kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang keempat, yang terakhir tadi, kita harus berani melangkah dan bertindak. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya setiap kata firman Tuhan ini ada kuasa Tuhan di sana menjadi berkat dalam hidup setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu kita boleh beribadah secara online bersama-sama pada hari ini. Semua adalah karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu sangat percaya setiap kata kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sebab ada kuasa Tuhan di sana. Sehingga setiap kata kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hati pikiran setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Untuk firman ini boleh bertumbuh dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka sanggup melakukan daripada setiap kata kebenaran firman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu kembalikan semuanya untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur akan kemurahan, akan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Yang boleh hadir, yang boleh menyaksikan ibadah online yang ada. Engkau pasti memberkati setiap kami, menjagai kehidupan setiap kami. Kami yang lesu, kami yang merasakan beban berat, kami percaya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan. Engkau Tuhan yang memberikan kami terobosan dalam doa-doa kami. Engkau yang memberikan kami hikmat, kemampuan, kreativitas, untuk kami boleh melakukan bagian kami pada saat terjadi krisis seperti ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Engkau yang memberkati setiap mereka yang menyaksikan ibadah online yang ada Tuhan Yesus pada hari ini. Berkati setiap mereka dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka diberkati Tuhan Yesus. Dan bahkan berkat-Mu dianugerahkan pada siang hari, pada hari ini Tuhan. Engkau yang dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-Mu. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah biji mata Allah sendiri. Terimalah berkat berkelimpahan Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Ada berkat kesehatan Tuhan anugerahkan dalam tubuh jasmanimu. Berkat perlindungan Tuhan anugerahkan dalam segala aktivitas kehidupanmu. Bahkan berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.